mengalami peradangan paru-paru karena bakteri. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya dikasih obat antibiotik, ya kan? Nah, obat antibiotik yang sering diberikan ini adalah azitromisin, levofloxacin, antara lainnya. Nah, azitromisin dan levofloxacin ini mempunyai efek samping adalah bisa mengganggu irama jantung. Apa-apa yang dikatakan ini, minum obat ini sembuh, minum, beli, ini beli ini, sampai minyak kayu putih juga diminum. Kalau virus itu kan tidak ada obatnya. Obatnya imunitas tubuh kita sendiri. Sedangkan 90% pasien yang kena COVID itu tidak mengalami. Ya Tuhan, kami meminta kepadamu, turunkanlah orang-orang baik seperti Dr. Samuel Simon, Terawan Agus Putranto, Dr. Indro, dan berbagai orang-orang yang berani menyatakan kebenaran meskipun mereka ditekan oleh para pemuja ketakutan, yakni dokter-dokter sesat di bawah elit global. Ya, kalau virus itu kan tidak ada obatnya. Obatnya ya imunitas tubuh kita sendiri kan. Ya, nah, sekarang banyak dikasih, kalau pasien berobat, dokternya ketakutan, dikasih obat-obat antibiotik misalnya, ya kan, dengan dalih untuk mencegah infeksi sekunder. Sedangkan 90% pasien yang kena COVID itu tidak mengalami peradangan paru-paru karena bakteri. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya dikasih obat antibiotik, ya kan? Nah, obat antibiotik yang sering diberikan ini adalah azitromisin, levofloxacin, antara lainnya. Nah, azitromisin dan levofloxacin ini mempunyai efek samping adalah bisa mengganggu irama jantung. Kalau orang dikasih obat azitromisin, jantungnya terganggu, jantungnya istilahnya ngebrebet, ya kan? Dia ngebrebet, waduh, sesek dong. Nah, kalau sesek itu, kalau orangnya tahu, oh ini karena obat, bisa di stop. Tapi kalau enggak, dikasih terus, makin sesek, dimasukin ke ventilator. Ya kan, di ventilator nanti terbentuk, di tube-nya itu terbentuk lendir. Lendirnya harus dibersihkan setiap 15 menit. Cuman itu kita nggak tahu apakah dilakukan apa tidak. Seandainya tidak dilakukan, apa yang dilakukan? Tekanan ventilatornya itu ditingkatkan, ya jebol lah paru-parunya. Ya kan? Ya kan sampai saat ini kita tidak pernah melakukan penelitian pasien itu sebelum meninggal dikasih obatnya apa aja. Itu kan belum ada. Kalau di dunia barat itu banyak penelitian-penelitian yang bilang kalau dikasih ini, kasih ini, mortalitasnya, angka kematiannya itu meningkat. Ya kita harusnya juga bisa belajar dong dari situ. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit COVID, sedikit-sedikit COVID. Anosmia, waduh hilang penciuman, itu COVID. Lah orang pilek aja juga penciumannya terganggu kok. Orang alergi, ya kan itu juga terganggu. Kok bisa-bisanya bilang itu pasti COVID, itu pasti COVID. Dicek PCR, kalau dia negatif dia bingung, positif bingung, jadi gimana dong? Ya kembali lagi seperti semula, belajar yang benar, jadi kita tahu. Jadi kita tidak takut. Sekarang kalau semuanya ditakut-takutin, tapi kita nggak belajar, ya susah. Jadi kita terbawa ketakutan. Kalau ketakutan kan kita tidak bisa berpikir logis lagi.
Apa-apa yang dikatakan ini, wow minum obat ini sembuh. Minum, beli. Ini beli ini. Sampai minyak kayu putih juga ada yang minum. Ya kan? Sekarang gampang lah. Obat itu. yang jutaan aja. Ya itu ya obat jutaan itu ya sekarang orang yang tidak dikasih obat jutaan itu sembuh kok. Ya kan? Kita bandingkan aja lah. Kan sebelum obat diteliti, dikatakan manjur, itu kan kita harus ada penelitian. Dikasih obat itu sama yang tidak dikasih obat itu. Kalau dua-duanya sembuh, tidak ada apa-apa, ya obat itu kemungkinan memang nggak dikasih obat itu juga sembuh. Iya dong?